Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustadz didoakan masuk surga. Nama nantak nama menjawab mendoakan masuk apa? Kasarupo aja lah. Bapak Ibu, menjawab salam itu hukumnya wajib. Mahulah wajib? Yang dikatakan wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, kata orang usul. Diberi pahala mengerjakannya dan berdosa bila ditinggalkan. Jadi Bapak dan Ibu nanti menjawab salam Pak Ustadz tadi ala berdosa. Hamba ulang sekali lagi kau tak tersarah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah tarawih yang kita hormati, bersyukurlah kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, pada malam yang berbahagia ini tibalah gilirannya bagi kami untuk memberikan tausiah Ramadan di masjid kita ini. Namun sebelumnya Pak Ustadz minta maaf terlebih dahulu seandainya nanti dalam uraian kita ini kok kurang berkenan rasanya di hati Bapak Ibu sekalian. Rami nyo kampung ram sumani, rami de anak kurang gurun, rami nyo sadang tengah hari. Jiko talantuang bakeh kanaya, kok talendo bakeh katurun, maaf da'u ambo awali. Leka bagi maaf Bapak Ibu, lai alhamdulillah. Tapi ndak ada niat Pak Ustadz untuk menyinggung apa aja Ibu. Apa tu niat sabananya?
Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan malam ini batali dapat diri batampu dapat dijenjang tiba di rumah ino manuangan. Kalam kari baju orang semua dijahit lambek di sudahan bau kaki cie lada ulu sah manyasa di tapian. Santano lama kaji awak malam kini Pak Bu. Janganlah capek kita lulua. Kok baik rasanya jangan capek di buangan. Bau bapiki lada ulu usah menyasa kemudian. Baik Bapak Ibu, tema pengajian kita atau judulnya mencari makna hidup. Sebab kalau kita berbicara tentang hidup Bapak Ibu, banyak kita manusia yang gak tahu apa itu hidup. Jelasnya nanti Bapak lihat di rumah surat Al-Jasiyah ayat 26. Qul lillahu yuhyikum. Katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian akan mematikan kamu. Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian akan menghimpun kamu di hari kiamat kelak. La raiba fihi, tidak ada ragu-ragu padanya tentang hal itu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, kata Allah. Kan tetapi banyak manusia yang tak mengetahuinya. Tentu timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Dari segi mana ketidaktahuan manusia tentang hidup itu? Nanti Bapak dan Ibu nyampai di rumah, bagusnya di tengah malam nanti cobalah kita bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan tentang hidup kepada diri kita Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita tanyakan pada diri kita, tahukah kamu kapan kamu mulai hidup? Yang kedua, apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai dihidupkannya? Yang ketiga, apa kewajiban kamu itu sebagai makhluk hidup? Yang keempat, apa tujuan kamu hidup? Yang kelima, kemana kamu sesudah hidup ini? Yang terakhir Pak, siapa sesungguhnya teman hidupmu? Kita ulangi, ada 6 pertanyaan kepada diri kita. Sering-seringlah kita bertanya kepada diri kita yang 6 itu Bapak Ibu. Kapan kamu mulai hidup? Apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai hidup itu? Apa kewajiban kamu sebagai makhluk hidup? Apa yang kamu cari dalam hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Yang kelima, kemana kamu sesudah hidupmu ini? Yang terakhir, siapa sebenarnya teman hidupmu? Yakinlah Bapak dan Ibu. Ambi ayi mandian diri, tanya seorang jawablah seorang. Hasibu qabla an tuhassabu, kata orang tasawuf. Tanya-tanyailah dirimu sebelum kamu ditanya. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, sungguh dia akan kenal akan Tuhannya.
Tapi kalau orang tak tahu jo dirinya, tak akan tahu jo Tuhan do Pak. Yakinlah itu. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah banyak bertanya yang enam itu pada diri kita dan kita sudah bisa menjawabnya, kita akan tahu apa sesungguhnya makna hidup ini. Insya Allah Pak. Bapak Ibu, baban seorang namanya dibolehi baban basamo di payuan. Mari kita cari jawabannya Bapak dan Ibu bersama-sama kita. Nam pertama pertanyaan ke diri awak, tahukah kamu kapan kamu mulai hidup? Kalau boleh Pak Ustadz tanya sama ibu-ibu lah, lai takana di ibu-ibu bila awak mulai hidup ibu? Bama kod ke ibu-ibu Pak Ustadz bertanya, jawapannya di ibu-ibu Pak. Ampe bulan 10 hari manusia di dalam rahim ibunya, kita sudah mulai hidup Bu. Sabulan naye, 2 bulan darah, 3 bulan daging, ampe bulan daging jo tulang. Lalu aku tiupkan rohku kepadanya, kata Allah. Itulah namanya malimbago. Bila tu masuknya setelah awak bau muak ampe bulan 10 hari. Bapak Ibu, sabalun roh ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh masing-masing awak. Rupanya Bapak dan Ibu lah berjanji awak jo Tuhan dulu. Lah bersumpah awak jo Tuhan dulu. Cari nanti surah Al-A'raf ayat 172. Alastu mir rabbikum, benarkah saya ini Tuhanmu? Menjawablah nan roh awak sinan Bapak Ibu. Qalu bala syahidna. Menjawablah nan roh tadi, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Apa yang dipersaksikan? La ilaha illallah. Sudah terjawab. Ampe bulan 10 hari aku di dalam rahim ibuku, aku sudah dihidupkan oleh Tuhanku yang bernama Allahu. Tukar membawa kaji ke diri Bapak. Yang kedua, apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai hidup itu? Setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh awak Bapak Ibu, mangko diberikanlah oleh Allah kepada awak ada 6 ketetapan. Manan 6 tu, 6 pertama sudah ditetapkan di kala itu umur kita. Sianu layenya hari itu, jam sakitu, detik itu. Umurnya cuma sakitu, tak bisa lebih, tak bisa kurang. Tap sudah. Jadi awak kau tak ada ulang-ulang tahun do Pak. Ya. Iko indak lah bauban bulu hidung. Panjang umur ya tak. Tak ada do Pak. Yang kedua, sudah ditetapkan di kala itu Pak Bu, ajal dalam kurung mati. Sianu meninggalnya hari itu, jam sakitu, detik itu. Tampaknya di situ. Malahan penyebabnya itu sudah. Tu mangku adu ayat mengatakan Bapak Ibu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Tidak akan terjadi musibah di bumi ataupun pada diri kamu sendiri, melainkan sudah kami tuliskan dahulunya, kata Allah, di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Lah tada ulu pak, la tagarih. Kalau tak aja bapantang mati, kalau tidak digarih tidak kabapai. Itulah yang perlu kita yakini Bapak Ibu. Hidup, mati, sakit, sanang, jodoh, rezeki, 6 ketetapan Allah. Belum lahir kita ke dunia, ini sudah kita terima Bapak Ibu. Keenamnya ini dinamakan qada, ketetapan Allah. Udah lahir kita ke dunia, kita jalani yang 6 ini dalam hidup kita. Jatuh kepada yang baik, jatuh kepada yang buruk, baru bernama qadar atau takdir boleh juga. Jadi Bapak Ibu, apa hikmahnya kita mengkaji hal ini? Kita nggak boleh sedih Pak. Kita nggak boleh gelisah Bu. Kita nggak boleh stres. Apalagi frustasi. Jadi kalau orang lain mengaji tentang makna hidup ke Bapak Ibu, insya Allah nyo tenang menghadapi hidup. Tapi kalau orang tidak mengaji tentang nan anam ko Bapak Ibu, iko nambahnya awak gelisah, nambahnya awak takut, nambahnya stres. Ko maaf saja Bapak dan Ibu, nan caman mencalik nan tidak jebol ko Pak. Ada nama itu daun kayu bagai, tak boleh ya Pak ya, tak boleh. Ada nan tidak bakain salai banang jo malari labuah mulia dabuah. Apa tu karajo? Itu tanda orang tak bertuhan tu Pak. Malahan ada nama upe-upe dena baala nasi waang gona balimo ang kakak beradia mengkotibo dia ang ngampo padi dicalia idui kakak waang berhasil idui dicalia idui adia waang berhasil kok tibo dia waang nak basuh bana bak kata orang hujanlah hari di si cincin tibo dirimbo labek bana bara banyaknya orang na musikin tibo dia waang paling mularai banana lah sisi ang banana tak elok sampai anaknya nyokai tiang bacici bagai. Nah, tu tanda orang tak bertuhan. Lagu Mak Zalmon naik tak ketujuh dia ambil cik saja nyopak Bu. Apa itu? Sisi bana nan tak elok. Tak boleh. Atau balagu sama Eli Kasim, ya nasib kok jadi begini, tak ada. Entahlah Pak Ustaz, mungkin bulan ketiba tak bertamu awak je Pak Ustaz ledo. Pak apa itu Pak? Ambil pensiun Ustaz. Tu? Takut lai gamang lai ma Pak Ustaz. Ba takutnya Pak. Ba kaindak pula Pak Ustaz. Baduo dalam berkuliah, nambah dua lagi dalam bersekolah. Entah leka sampai bidua ke sebarang entah tidaknya Pak Ustaz. Li boleh Pak? Tapi apa lah mengaji Joambo. Mencari makna hidup kaji dulu lai takana. Itulah Pak di waktu Ustaz ceramah Pak lalu. Ya Pak, nama lalu nak masuk kaji. Sampai bulan 10 hari anak-anak apa tu dalam rahim ibunya lah membawa rezekinya tu apa? Cari dia apa surah Al-Quran ya, surat Hud ayat 6. Cari dapat kalau tidak. Wa ma min dabbati fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Lado setiap nama lata di bumi kau tidak ada yang bisa menjamin rezekinya dapat kecuali Allah. Lah dijamin rezeki anak apa itu tu.
Nah, jadi tu mangkonyo bapak dan ibu nan pak nan anam ko hanya Allah yang tahu. Awak tak tahu doh. Tu mangkonyo sesudah solat duha apa doa awak pak? Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu ya Allah. Kalau adalah rezeki ambo di langit turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau ada rezeki ambo natakan uang di dalam bumi keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau ada rezeki ambo nan sulit mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau ada nan jauh rezeki ambo dakeanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahihu. Kalau ada nan haram suci kala ya Allah. Membuktikan nan pintu rezeki tak tahu bawa dopa. Itu contohnya. Jadi nan anam polah ketetapan di awak. Puntah sokaji lai bapak ibu. Nurmawan Malin Saidi, anak orang Darek Banuampu, baru mahnya di Simpang Canduang. Suratan usah kita tangisi pak bu. Allah tasure saja dahulu, sama so di rahim budo kanduang. Lai yakin apa ibu? Nah, kalau tidak goyang rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Siapa yang mengatur? Allah lah. Pak Ustaz, kalaulah ditetapkan di Allah segalanya, manga saja awak di dunia aku oleh Pak Ustaz. Pertanyaan nomor 3. Apa kewajiban kamu sebagai makhluk hidup? Laksanakan saja karajo awak, laksanakan saja tugas awak. Apa tugas awak sebagai makhluk hidup bapak ibu? 3. Kau nak karajo awaknya pak. Mana 3 tu? Nam pertama zikrullah, berzikir mengingat Allah. Nan kedua tugas awak berdoa meminta kepada Allah. Nan ketiga tugas awak sebagai makhluk hidup berikhtiar di jalan Allah. 3 tu nyoba haji. Nan pertama sekali zikir. Adalah orang mengartikan, jadi kalau zikir-zikir zolah di musaji-musaji. Sekarang kami itu Pak Ustaz, Pak, nambah zikir kok tak di musaji saja doh Pak. Di mana saja kamu berada, ingatlah Allah. Dek karena inyo mengartikan zikir kok dari musaji ke musaji, sehingga yo itulah karajonya Pak. Dari musaji siko, musaji siko, musaji siko, musaji siko, sehingga tinggal anak bini aku ndak. Bapak Ibu, ingatlah Allah dengan namanya. Ingatlah Allah dengan sifatnya. Ingatlah Allah dengan nikmatnya. Bapak Ibu, siapa nama Tuhan kita tadi? Allah. Berapa huruf Allah itu? Berapa Pak Bu? 4. Alif lam lam ha. Sampai dikaji orang Bapak Ibu. Boleh dilihat nanti ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat Allahu. Salah satunya surat Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Kalau dibawa ke diri awak Bapak Ibu, langit jo bumi di dalam genggaman Allah, termasuklah diriku. Itu Pak. Hidup dan matiku hanya di tangan Allah. Itu maksudnya Bu. Coba dihilangkan alifnya, apa yang tinggal lagi? Lillahi ma fis samawati wal ard
Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau Allah yang punya langit dan bumi, di mana posisi kita? Adakah kita punya? Tidak ada, Bapak Ibu. Itu makanya dalam surah Fatir boleh dilihat nanti. Batanyu Allah dalam ayat itu. Ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang mencipta selain daripada Allah untuk kalian, hai manusia? Di bumi siapa kalian berdiam? Di bawah langit siapa kalian bernaung? Air siapa itu yang kalian minum? Rezeki siapa itu yang kalian makan? Udara siapa itu yang kalian hirup? Matahari siapa itu yang kalian manfaatkan? Jawablah bagi kalian, hai manusia, kalian tinggal di bumiku, kata Allah. Yang kalian minum airku, yang kalian makan rezekiku, yang kalian hirup udaraku, yang kalian manfaatkan matahariku. Fa'anna tu'fakun. Maka kenapa kalian berpaling daripada tauhid? Kok kamu mencari dua Tuhan selain wahden, kata Allah. Bapak Ibu, itu makanya kalau orang berzikir, Pak, merenung namanya. Dado awak namanya. Yang ketiga, berzikir lagi. Apalagi kalau kita berzikir dengan sifat Allah, Bapak Ibu. Berapa sifat Allah yang ada pada diri kita saja? Ada 7, Bapak Ibu. Itulah sifat Allah yang tajalli dengan diri kita. Hayat, qudrat, iradat, sama', basar, qalam, dan ilmu. Kalaulah tidak dengan hayatmu, aku ini takkan hidup, ya Allah. Kalaulah tidak dengan kodratmu, aku ini takkan bisa bergerak lagi, ya Allah. Kalaulah tidak dengan iradatmu, aku ini takkan bisa berkehendak. Hanya dengan samakmu aku bisa mendengar, ya Rabb. Dengan basarmu aku bisa melihat. Dengan qalammu aku bisa berkata. Dengan ilmu engkau aku bisa mengetahui. Seujung kuku sehelai rambut aku tak punya, ya Tuhan. Berarti Bapak Ibu, kita sudah berzikir namanya dengan sifat Allah pada diri kita. Jadi tugas kita di atas dunia cuma berzikir. Metodenya silahkan. Ada orang yang berzikir dengan lisannya, caro, Pak. Ada orang yang berzikir dengan perbuatan, solat. Aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi orang yang salat itu zikir dia itu. Bapak Ibu, yang kedua, tugas kita di dunia ini apa? Meminta. Tidak akan gugur buah dari tampuk, Bapak Ibu, kalau tidak ada pengalannya. Apa yang kita minta? Seperti rezeki sudah ada, tapi kalau nggak diminta, tidak akan datang, Bapak. Itu makanya salat Tuhan. Kalau kita sakit bagaimana, Pak Ustaz? Zikir, minta kepada Allah. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Apa zikir beliau? Anni masadniyad duru wa anta arhamur rahimin, ya Rabb. Anni masadniyad duru wa anta arhamur rahimin. Anni masadniyad duru wa anta arhamur rahimin. Lanaiak beliau katebuki bersama istri beliau yang bernama Siti Rahmah. Nan ka diminum tak ada, nan ka dimakan tak ada. Namun beliau tak putus berzikir kepada Allah. Mainya Pak Ustaz. Ambil air. Latibo dia tebuki, Bapak Ibu.
nan kadi makan tak ada, nan kadi minum tak ada, tapi beliau tak berputus asa daripada rahmatnya Allah. Nah, sainggonya bapak dan ibu, di balik pendakian ada penurunan, di balik penurunan ada pendakian. Ikulah asbabun nuzul turunnya surat Shad ayat 42. Caliak nanti di rumah. Dia teh buki yang gersang, dia teh buki ndak ada babatu, ndak ada batanah do pak bu. Jangankan kayu gak sabatang rumput gak salai ndak ada. Turun ayat sinan. Surat Shad ayat 42. Urkut birrijlika, hentakkan kedua kakimu ayo. Namanya orang diarak ulek, boleh ka baca doa main kolonda nyo mantang kakinya ndak. Saketik saja Pak Ji. Sia kiro-kiro nama datangkan air tadi. Dari tadi ndak ada air dah. Tapi setelah dihentakkan oleh Ayub kaki beliau, keluarlah air di sela-sela batu. Kau secara logika tidak masuk ada Pak Ji. Tapi secara akidah fa'alu lima yurid. Allah babuek sekehendaknya. Keluar air diambil dari isteri beliau. Sia isteri Nabi Ayub po Bapak Ibu? Tu rumah sakit nanti bypass tu. Siti Rahmah tu isteri Nabi Ayub tu Pak. Namanya diambil dek Siti Rahmah, dek karena tugas awak berzikir, berdoa. Diambil diigian ke tangan Nabi Ayub. Lah tiba di tangan Nabi Ayub, langsungnya minum, tidak. Berdoa beliau Pak. Apa doa yang dibaca dek Nabi Ayub? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai kini dunia membaca doa tu Pak. Itu apabila orang pai haji, apabila orang pai umrah, doa meminum air zam-zam. Itu doa Nabi ya, Nabi Ayub tu. Barunya minum. Bismillah. Kecek bininya, istrinya bu, habis-habisan dah mubazirnya, ulang sekali lagi. Lah, Pak Ustaz, lai kami berdoanya Pak Ustaz. Siang jo malam, pagi jo patang. Lain tak tinggal doa tu Pak Ustaz. Tapi maaf saja, nan kanda alun jo buliah nan pintu alun jo balaku le do Pak Ustaz. Jangan salahkan Allah Pak Bu. Tapi kita pereso diri kita. Kenapa doa saya belum diijabah oleh Allah? Bukan tidak dikabulkan, belum. Sebab Allah lah berjanji Bapak Ibu, apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Akan kukabulkan doa seseorang itu apabila dia meminta kepadaku, kata Allah. Itulah janji Allah Bapak Ibu. Baiko tiba di rumah, di pareso-pareso. Allah kau terpenuhi syarat terkabul doa itu dia awak. Bara syarat terkabul doa, ampe. Nah, kau nak kadi ampe ku bu. Ya Pak, ampe. Pertama syarat terkabul doa, innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kok jo Allah Pak, beribadah kita kepada Allah dulu, baru minta tolong. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hiko diawak kan tabaliak.
Iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu. Contoh, Pak Ustaz, ambo salai salamai soal anak ambo Ustaz. Ambo bersedekah kamu saji. Puasa kat 7 hari. Malahan musala di kampung ambo. Ambo igia semin 10. Tu rancak tu bu. Letibu awak pai baralik ke rumah ibu. Kau jawab apa bu? Bu. Dia jadi ibu puasa. Alik rugi Ustaz katanya. Tu ndak ada simin bagai ndak ada. Bakal mai giahnya Pak Ustaz. Alik rugi katanya. Tu iyyaka nasta'in namanya dulu tu. Nyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu. Nan kedua baanyo doa ka dikabulkan oleh Allah. Hubungan awak jo manusia ndak elok. Jo tetangga indak babunyi, jo dun sana bakarek rotan, jo ipabisan ndak tegur sapo. Jo binantu cokin ciai, ciek naik, ciek turun. Ya Pak, banyak doa akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi doa seorang anak tidak akan diijabah oleh Allah bila dia sempat meneteskan air mata ayah dan ibunya. Wah. Mama tu ila doa anaknya kalangi batukai matonyo jadi darah masukan namo ke sarugo ya Allah. Jangankan ka masuk ke dalam sarugo, baun sarugo ndak kanyo dapean do pakmu. Arba'un haqqun 'alallahi la yudkhilhumul jannah. Ampe golongan manusia kecek Nabi, Allah berhak tidak akan memasukkan dia ke surga. Jangankan ka masuk ke dalam sarugo wa yuziqahum na'imaha. Baun sarugo saja ndak kanyo dapean do pak. Salah satu dari nanampe ko pak bu. Akul walidai, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Maaf saja, maaf kini pak. Tungkek banamo kayu kamai disalang ado kagunonyo. Kalau dicaliak tando kiamai bapak dan ibu, ancuanyo saja nanalun-nadol. Banyak anak kini anak durako bapak ibu. Contoh Pak Ustaz. Di waktu ambo memberikan pengajian tausiah di panti jumpo sabai nanalui di Cicincin. Dak ado nantak marato orang gai awak di sinan bapak ibu. De topik bana kaji Pak Ustaz jo diri kami Pak Ustaz. 9 bulan anak deng kandung juangok basabuang anak dilahirkan. Nyamuk saiku ada nalaukan nasi di piring dan tinggalkan dulu Ustaz. Manangi anak dalam buayan baabana mengantuk mato namun anak tetap dan susuan. Gadang anak gadang laintan parawat badan ko tua pamimbiang badan ko lama. Awi kabake minta air lepas kabake minta nasi. Katompangani duit di ayah di amak di hari tua nak. Kini di panti jumpo badan kami di hari tua kami Ustaz. Ingat bapak ibu. Tak ada nak tak manangi. Itu di pintu gerbang ke masuk tu kan nampak dari Pak Ustaz tadi. Itu kuburan Pak Ustaz. Kepotong meninggal beliau tu. Di panti jumpo ko kapan beliau baca biak mungkin kami kacu itu pulaunya Pak Ustaz. Para orang anak ibu ko batujuh anak kami Ustaz menangi ibu ko Pak. Batujuh anak. Dak ada nambah kapalu seorang lahir. Kalau istilah kampung Pak Ustaz dak ada nambah utak do Pak. Batujuh anaknya. Tega memasuk andainya jo ayahnya. Aku apaknya Bapak Ustaz. Manangih lo apaknya suami ibu ko. Aku apaknya Pak Ustaz. Kami dulu pernah merantau ke Bengkulu Pak Ustaz. Dek bangsa hidup di rantau orang nyokap yang kayu dek bapaknya ko kata ngarimbo Ustaz. Jo kudu membawanya kata pila buah. Nyusuang ke rumah makan ju itu bareh babali ju itu anak batujuh bagadangan Ustaz. Kini kau di panti jumpo badan kami di hari tua kami yo bana topek bana Ustaz. Topek bana kaji Pak Ustaz jo diri kami. Ingat Bapak Ibu. Laika jadi ahli ibadah anaknya Bapak Ibu. Air mata orang gaiknya tuan. Tak akan terkabul doanya. Sabuk syarat terkabul doa berbuat baik. Setelah beribadah kepada Allah, jauh orang tua nam pertama kalau jauh manusia. Caliak nanti surah An-Nisa ayat 36. Caliak nanti. Wabil walidaini
ihsana. Nan kedua syarat terkabul doa, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka meminta kepadaku, kata Allah, dengan harap dan cemas. Aku nambah suruh kata orang awak, basimpuah lutui nan duo, bataku akan kapalo nan satu, diangkek tangan sabate bahu. Jangan suara lemah lembut. Kita meminta kepada Allah. Kapan perlu iyo juai mato Pak Haji. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, baik yang hidup ataupun yang telah mendahuluiku, ya Allah. Jika panasku berbeliau, Engkau dinginkan, ya Rabb. Jika sempitku berbeliau, Engkau lapangkan. Maafkan kesalahan beliau, ampuni dosa beliau dengan lemah lembut, Pak. Iko banyak doa akan dikabulkan oleh Allah, tidak batarati. Contohnya dia tidak batarati, doanya baca tapi nyukuh je, Pak. Allahumma cubalah meminta ke Pak Wali model itu. Jangan ke Pak Wali lah, ke Pak Camat, ke Pak Lurah sama minta ke ngangai betul. Pulanglah ibu lah, pulang. Alah. Nan ketiga syarat terkabul doa itu, wa kanu lana khoshiin, adalah mereka itu tunduk dan patuh. Sisihan natah jobareh Bapak Ibu. Nama yang diperintah oleh Allah laksanakan. Nama yang dilarang oleh Allah hentikan, supaya doa awak diijabah oleh Allah. Iku banyak doa akan dikabulkan oleh Allah. Awak ku segala rajin, salat rajin, puasa rajin, bazikir rajin, baca Al-Quran rajin, bagunjiang rajin, memfitnah rajin, baduto. Sehingga paniang malaikatnya, kualan ketujuh depan jauh. Ya Pak. Alah, sisihan atah jobare. Nan terakhir aku Bapak Ibu, ko Nabi memesankan kepada sahabat beliau Muaz bin Jabal, ya Muaz, sedikit saja yang haram engkau lemparkan ke dalam perutmu, bersumber dari yang haram, 40 hari 40 malam doamu tidak akan diijabah oleh Allah. Contoh, maaf saja Bapak Ibu, kok kaberang-beranglah. Bagi bapak dan ibu nalah manarimo serangan pajar ke patangko, balialah. Kau indah anda kari tarimo doa apa tu? Memakanan haram. Bagi apa jo ibu nalah tadorong memberikan kau orang banyak, tuanan duduk gini tuan, haram. Laknatullah ar-rasi murtasi finnar, dikutuk di Allah. Orang nama nyogo, jauh orang nadi sogo, kedua-duanya masuk neraka. Allah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.